Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang di saat diuji mereka berkata innalillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka tips sabar yang pertama adalah fahamilah bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Fahamilah tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu bikin kita jadi lebih sabar. Bikin kita jadi lebih sabar. Teman-teman saya sekalian, bikin kita jadi lebih sabar. Di saat handphone nih, kalau kita bilang bahwa ini handphone, ya iya sih punya saya sih, tapi sejatinya punya siapa? Inna lillah. Inna lillah. Contoh yang paling kecil aja nih. Inna lillah, semuanya milik Allah. Berarti handphonemu punyanya siapa? Kalau hilang, wa inna ilaihi rajiun, diambil kembali sama pemiliknya. Kalau hilang diambil kembali sama pemiliknya. Jadi kalau beli handphone baru bilang, "Pon, aku adalah milik Allah dan engkau pun milik Allah. Akan ada waktu kebersamaan kita sampai pada waktu batas yang ditentukan oleh Allah." Kan gitu ya? Aku menjadi milikmu dan kamu menjadi milikku. Tapi pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita dapat bersama-sama dalam kebaikan. Handphone maksudnya. Sampai waktunya nanti, gitu kan? Pas waktu handphonenya hilang, ya sudah habis batas kebersamaan kita. Gitu. Goodbye. Ucapkan selamat tinggal bagi handphonemu. Kan begitu ya? Innalillah, semuanya punyanya Allah kan? Wa inna ilaihi rajiun. Dari handphone sampai suami, teman-teman saudaraku sekalian. Dari handphone sampai suami. Suamimu punyamu? Bukan, dia adalah miliknya Allah. Emang sih kalau kecil mah gampang kita ngelepasnya. Begitu ya? Enggak juga saja, handphone juga berat. Iya sih. Tapi teman-teman saudara sekalian, kalau kayak udah suami, anak, orang tua, kan rasanya ya Allah. Tapi ya itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita, fahami itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga bahkan ketika anakmu meninggal dunia, ya Allah, dia milikmu dan kembali padamu. Ummu Sulaim bisa melakukannya. Dah, saya nggak usah ulang lagi ceritanya. Ya, kan luar biasa tuh. Sampai suaminya datang, dia sendiri yang ngabarin. Cara ngabarinnya gitu, kalau ada tetangga minjemin sama kita barang, katanya gitu. Barangnya diambil lagi. Kita berhak marah apa enggak? Nggak boleh, kata Abu Tolha. Balikin, harus balikin, lega hati. Habis itu bilang, Abu Tolha, anak kita kan titipan Allah. Maksud kamu gimana? Anak kita udah meninggal dunia, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Ya Allah, Abu Tolha marah. Karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda. Nah, ini tingkat kesabarannya Sulaim udah sampai di tingkatan seperti itu. Bisa melihat anak sebagai miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan.
Minta kesabaran pada Allah. Dan jangan mikir kayak begini nih. Katanya ustazah ya, kita tuh nggak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji. Ya, teman-teman sekalian, ujian tuh udah ada takarannya, tenang aja. Udah ada takarannya masing-masing. Justru kamu harus memiliki senjatanya, yaitu sabar tadi itu. Kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah, seapa-apanya nggak bakalan sampai depresi. Menurutmu yang depresi ketika ditinggal oleh anaknya sampai kemana-mana dia bawa guling? anakku pedang guling. Karena anak udah meninggal dunia, pikirannya nggak kuat nih buat nerimanya. Teman-teman sekalian yang nggak bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila, menurutmu kenapa? Kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya. Jadi pilihannya mau an sabar, mau an gila. Mau an sabar, mau an gila. Sabar. Nah kalau kemudian kita mau sabar, fahamilah tidak ada yang kamu miliki sejatinya. Semuanya adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan itu kepada suamimu, tapi saat dia lagi tidur aja. Gitu ya. Kalau dia lagi melek, bang, kamu adalah miliknya Allah, bang. Saat aku kehilanganmu, bang. Jangan gitulah. Jangan gitu ya. Oh, berarti kamu udah siap kehilangan saya. Baiklah. Anak-anakmu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman saudaraku sekalian. Apapun, rumahmu miliknya Allah, hartamu miliknya Allah. Enggak ada yang milikmu sejatinya, enggak ada. Harta yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kau makan menjadi kotoran, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan di jalan Allah. Itu yang tersisa pahalanya kelak di hari akhirat. Itu yang benar-benar milik kita sejatinya. Maka perbanyak yang menjadi milikmu. Maksudnya bukan perbanyak beli baju ya, perbanyak makan, bukan. Maksud saya perbanyak yang akan sungguh-sungguh sejatinya menjadi milikmu kelak di hari akhirat. Itu perbanyaklah bersedekah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab yang dimakan akan ada hisabnya, yang dipakai akan ada hisabnya. Satu-satunya yang menjadi milik kita sesungguhnya di hari akhirat adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Saudaraku sekalian, pahami segala sesuatu miliknya Allah. Itu akan lebih memudahkanmu untuk bisa sabar. Untuk lebih memudahkan untuk bisa sabar. Apapun kejadian-kejadian ini gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Teman-teman saudaraku sekalian, nih anakmu lagi jalan, kemudian ini agak berat banget nih ya. Ada seorang teman cerita sama saya, sampai sempat agak-agak goyah, dan saya memaklumi dalam artian kita sebagai seorang hamba. Kenal saya orangnya. Saudaraku sekalian, dia lagi jalan, dia punya anak umur 3 tahun. 3 tahunan. Dia keluar rumah, lupa kunci pintu. Dia nggak tahu kalau anaknya ngikutin dia. Nyebrang jalanan, rumahnya pas di pinggir jalanan besar, jalanan Pantura tuh. Dia lagi lewat kayak begitu, anaknya ngikutin. Dia sih waktu lewat kan nyebrang kanan kiri, liatin kanan kiri. Ada masih jauh kayaknya gitu kan. Dia keburu tuh nyebrang. Dia nyebrang, pas kemudian dia mendengar suara teriakan, dia mulai, anaknya tertabrak kontainer di belakangnya persis. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hentakan-hentakan dalam kehidupan yang seperti itu. Seorang sahabat saya yang lain, sahabat deket saya sama dia, luar biasa kedekatan saya sama dia. Dia cerita tentang ujian dalam kehidupannya. Anaknya meninggal dunia karena kena air panas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di usia sekitar 4-5 tahunan. Tahun berikutnya, tepat setahun berikutnya, anaknya yang lain kena air panas juga di rumah tetangga. Meninggal dunia juga, dikuburin di tempat yang bersebelahan. Masuk rumah sakitnya bisa di kamar yang sama, di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Ujian dalam kehidupan, teman-teman saudariku sekalian, perlu iman,
perlu pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak kamu gila. Kalau tidak kamu depresi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang tahan terhadap ujian-ujian yang semacam itu? Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang sabar, yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai di tahun-tahun begitu habis dapat ujian seperti itu, tiap tahun, setiap datang bulannya, dia pasti akan telepon saya, Ustazah, datang tanggalnya, Ustazah, siapa lagi yang mau meninggal? Sampai begitu. Saya bilang nggak ada yang akan diambil, udah cukup, nggak akan ada yang diambil. Kamu kembaliin kepada Allah, banyakin sedekah, banyakin doa sama Allah, nggak akan ada yang diambil. Sampai dia punya anak lagi kemudian, ya Allah Ustaz, tiap datang bulannya, apalagi pas waktu umurnya, ya Allah Ustaz, anak saya meninggal pas lagi umur segini. Saya bilang ada Allah. Nggak ada suatu terjadi kebetulan, nggak ada. Saudaraku sekalian, tahunan dia nggak bisa berurusan sama kompor, tahunan nggak bisa berurusan sama air panas. Kebayang traumanya seperti apa? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang dikirain orang kena air panas nggak melepuh-lepuh gitu badannya? Dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakmu di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepuh-lepuh badannya? Subhanallah. Ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran. Mau dinaikin derajat, mau kita lewati untuk membuatmu naik kelas. Itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Jangan pernah bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Sebab Allah bisa banget buat menjawab, kenapa enggak, kata Allah. Kenapa enggak? Aku ingin menaikkanmu, aku ingin meninggikan derajatmu. Dan biarkan aku melakukannya dengan caraku. Gak usah pengen ngatur-ngatur, aku Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sabar. Itu yang pertama caranya, dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu, namanya Allah. Pemilik kehidupan cuma satu, namanya Allah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, fahami itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar. Itu satu tipsnya. Kemudian ini tips yang berat sekali nih ya. Latihan, butuh latihan. Berapa lama latihannya? Seumur hidup. Kan sabar gitu. Sabar tuh sekolahannya, nggak ada sekolahannya, sekolahnya kehidupan. Batas waktunya sampai datang kematian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, kita ingat. Saudaraku sekalian, badai pasti berlalu. Ujian itu juga udah ada takarannya. Ingetin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ingetin itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Teman-teman saudara sekalian, nggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas. Nggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun, 50 tahun sakit terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti semuanya ada ukuran-ukurannya. Pasti semuanya ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Hari ini hujan atau saat ini hujan, misalnya gitu ya.
pasti nanti akan ada waktunya reda. Hari ini lagi ada badai, pasti akan ada waktunya berhenti. Hari ini lagi sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, untuk sehat, ada waktunya sehat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing. Lagi nggak enak, nggak apa-apa, bentaran aja kok, tungguin. Yang sabar. Masa-masa kelam dalam hidupmu, masa-masa pahit dalam hidupmu pasti akan ada waktunya berlalu. Jalanilah itu dengan sabar. Tungguin. Allah kan udah janji, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang tadi itu, yang satu itu tadi, yang pertama pakai alif lam soalnya, ada yusro, ada kemudahan yang lain. Jadi satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan. Kamu hanya perlu bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang sabar menjalankan ketakwaannya nih. Takwa tuh apa sih? Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa. Kan gitu takwa. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Sabar itu untuk ngerjain taat harus sabar, untuk ninggalin dosa juga perlu sabar. Nah, orang yang bertakwa ini Allah udah janjiin, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa, untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Begitu kan ya? Dan untuk setiap Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitannya, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tuh yang gak sabar-sabar, suaminya lagi kepicut janda sebelah rumah. Kayaknya dia pakai nih. Ya udah, saya pakai juga. Itu namanya tidak sabar. Yang sabar, oh dia lagi kepengen begitu, tungguin aja, nggak apa-apa, biarin aja gitu, biarin, nggak apa-apa. Kalau ada hal yang kau mau kerjakan, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu. Ya Allah, mampukan suamiku menjalani ujian dalam kehidupannya dengan cara yang terbaik. Itu suaminya lagi diuji apa enggak? Lagi diuji, teman-teman saudaraku sekalian. Kuatin hatinya, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar suamimu mampu melewati ujian dalam kehidupannya dengan cara yang paling indah. Begitu ya. Jadi jangan salah-salah buat keputusan. Ya Allah, sakit hati saya, balas ya Allah. Itu gak sabar namanya, itu gak sabar. Menurutmu yang sedang diuji kamu doang dengan punya suami yang mohon maaf berselingkuh itu. Suamimu lagi diuji juga dengan rasanya gitu ya. Begitu pesonanya luar biasa. Kayaknya cakep banget gitu kan si cewek itu. Memang ya sakit, teman-teman saudara sekalian. Ya ujian kan memang sakit semuanya. Ujian itu adalah cara bagi pandai besi untuk merubah besi menjadi pedang. Tukang besinya Allah Subhanahu wa taala. Pandai besinya Allah Subhanahu wa taala. Besi-besinya kita nih lagi mau dirubah jadi pedang. Gimana caranya? Dipukul. Duh. Kemudian digosok, abis itu dibakar, abis itu dipukul lagi, abis itu digosok lagi, dibakar lagi, dipukul lagi. Itu kira-kira ada yang enak apa enggak? Dipukul enak enggak? Digosok enak enggak? Dibakar enak apa enggak? Enggak ada yang enak, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi yang sabar itu adalah cara menjadikanmu pedang berkilau. Ya gitu, akan ada terus dalam kehidupan gitu ya. Habis lewat yang ini, ya udah alhamdulillah, kita jalanin lagi ntar yang ke depan, terus aja. Innallaha idza habba abdan ibtala.
Jadi terus nih Ustazah ujiannya nih Ustazah. Yang enggak yang terus-terusan gitu juga enggak ya. Teman-teman sekalian, hari engkau diuji dengan hari engkau tidak diuji, banyakkan hari yang kau enggak diuji. Kalau bicara tentang kesulitan, coba tuh antara hari kamu kesulitan sama hari kamu mudah dijalanin dengan baik, antara hari buruk sama hari menyenangkan gitu ya, banyakkan mana? Banyakkan hari menyenangkan seperti hari ini. Alhamdulillah. Yang terakhir gitu ya. Jadi yang pertama Allah semua kok yang uji, udah tenang aja gitu ya. Semua punyanya Allah semua yang kasih ujian, Allah pengendali segala sesuatu. Yang kedua udah ada takarannya teman-teman sekalian, la yukallifullahu nafsan, Allah nggak bakalan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu, nggak ada, udah ditakar semuanya, waktunya udah ditakar, kadar sakitnya, kadar pahitnya semuanya udah ditakar sama Allah SWT. Yang ketiga, berarti masih ada dua lagi. Yang ketiga, kalau kepengen bisa sabar, ingetin bahwa ketika engkau diuji itu adalah bukan karena Allah nggak suka kepadamu, bukan, justru karena Allah cinta padamu. Lihat ujian, lihat hal yang tidak menyenangkan sebagai tanda cintanya Allah. Sebagai tanda cintanya Allah. Kan lagi dicinta enak aja. Lagi dicinta mah kan enak aja. Teman-teman sedikit sekalian, tuh kita kalau, mohon maaf ya, pengantin baru tuh kadang-kadang suka main cubit-cubitan. Sakit apa enggak cubit-cubitannya? Sebenarnya sih sakit, tapi jadi nggak berasa sakitnya karena kita tahu bahwa dia melakukannya bukan karena benci, tapi karena sayang, tapi karena cinta. Teman-teman sekalian, kita melihat pasangan kita cemberut gitu ya, gitu aja kita nggak sakit hati kok. Kenapa? Karena kita tahu dia cemberutnya juga karena cinta. Bukan begitu? Maka saudaraku sekalian, fahamilah bahwa di saat engkau sedang diuji bukan karena Allah tidak cinta padamu, justru sebaliknya, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala padamu. Maka bersiaplah bersabar. Gak apa-apa kalau lagi dikasih sakit, makasih ya Allah, tanda cintamu kan, aku akan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Gitu. Kalau lagi dikasih matanya sakit atau apanya anggota tubuhnya ya sakit, alhamdulillah, makasih ya Allah, apapun yang kau tetapkan. Itulah makna kenapa Nabi setiap kali dapat ujian, Nabi Muhammad bilang alhamdulillah ala kulli hal. Cakep bener dah Nabi kita nih. Tiap kali diuji, Nabi ngomongnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas setiap keadaan apapun yang kau bebankan kepada. Makasih atas keadaan apapun. Karena Nabi faham bahwasanya di saat dikasih hal yang tidak menyenangkan, itu adalah Allah sedang menundukkan tanda-tanda cintanya. Itu adalah surat-surat cinta yang Allah SWT sampaikan dalam kehidupan kita. Pahami itu. Teman-teman sekalian, hal terakhir, nah ini benar-benar hal terakhir nih ya. Yang pertama, pahami pengendalinya cuma satu adalah Allah. Yang kedua, udah ada takarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, saudariku sekalian yang saya muliakan, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kata Allah kayak begitu. Fasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, sabarlah engkau menjalankan setiap keputusan Allah, menjalankan setiap ketetapan Allah. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami. Saudaraku sekalian, kalau kepengen sabar, fahamilah kamu sedang dilihat sama Allah. Emang ngaruh? Ngaruh banget. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tuh antara lagi diliatin sama orang, gak usah sama Allah ya, lagi diliatin sama orang sama lagi gak ada yang ngeliatin, mana yang lebih bisa bikin kita sabar? Pas lagi diliatin sama orang. Ini contoh terdekat ya, saya dengar ini dari seorang ustazah di kemarinan di Malaysia, Ustazah Nafisa Musa. Teman-teman sekalian, ada ibu-ibu nih ceritanya, udah janji waktu sebelum masuk ke mall, sebelum masuk ke supermarket, anaknya udah janji nih, kamu nggak mau beli apa-apa kan? Enggak, saya nggak mau beli apa-apa.
Saya cuma mau jalan-jalan doang sama mama. Iya baik. Seneng nih kita nih. Bawalah kita masuk ke supermarket. Ya Allah, sampai di supermarket ngelihat ini kepengen, ngelihat itu nangis, ngelihat itu mau dibeliin. Rasanya janji kamu tuh mana gitu kan. Mau marah kita setengah mati. Tapi kan kita lihat-lihat nih mau marah. Tahu-tahu kita lagi mau cubit. Tadi kan bilangnya apa? Kamu katanya nggak mau beli gitu ya. Ini kejer nangis ya kan, kesel kita. Gitu. Pas lagi mau ini, Ustaz Halimah masuk. Mbak apa kabar? Ustazah. Jadi nggak mau nyubit, jadi nggak mau marah, jadi nggak mau gitu, jadi nggak itu ya, begitu ngeliat saya gitu palingan kita usap-usap anak kita, nggak jadi kita. Kenapa? Ada yang lihat, apalagi yang lihat ustazah, kan begitu. Kita nggak enak gitu kalau merasa dilihat. Teman-teman saudara sekalian, Allah lagi bagi kepada kita tip kesabaran. Kamu kalau udah nggak tahan-tahan, kamu mesti sadar aja katanya Allah. Fa innaka bi'ayunina. Kamu sedang berada dalam pengawasan kami. Lagi dilihatin. Aku lagi lihat kata Allah. Aku lagi lihat kamu. Jadi kalau udah nggak sabar-sabar nih, rasanya kepengen begini, rasanya kepengen begitu. Ingetin, Allah lagi lihat. Allah lagi lihat. Allah lagi lihat. Allah lagi lihat, teman-teman saudaraku sekalian. Mudah-mudahan bikin kita jadi lebih sabar. Amin ya Rabbal. Kita akan lebih memiliki pengendalian diri ketika kita merasa sedang dilihat orang. Bayangin kalau ada siaran televisi mau syuting kita, gitu ya, pakai kamera tersembunyi. Sehari bersama dirimu misalnya gitu ya. Sehari bersama ibu-ibu pengajian. Kemudian kamu yang terpilih. Hari ini kita akan liatin kamu terus-terusan ya. Gitu. Pokoknya dari kamu keluar rumah, kamu dalam rumah, kamu melakukan kegiatan-kegiatan, semuanya berada dalam pengawasan kami. Tuh hari kira-kiranya kayak gimana kita? Pasti tuh mau ngomong teratur. Kita hari itu pasti menjadi hari yang kita paling mengendalikan diri. Mau ngomong apa aja kita pikirin dulu, mau ngerjain apa aja kita pikirin dulu. Kita jadi hari yang paling sabar hari itu. Pengendalian diri dari emosi gitu ya. Dari apa tadi yang saya bilang, dari protesnya hati tuh dulu. Jangan nih, ntar tampilannya nggak bagus, ditonton orang seluruh dunia. Ya Allah, serem bener kan gitu ya. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Yuk, ini Allah udah bagi kepada kita triknya. Kalau kamu kepengen sabar, selalulah merasa bahwa engkau sedang berada dalam pengawasan kami, selalu berada dalam pandangan kami. Insya Allah. Itu teman-teman saudaraku sekalian, kajian kita pada hari ini mengenai kesabaran. Udah kita pelajarin sabarnya dalam 3 hal. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan dosa kemaksiatan, 3 sabar ketika diuji. Kemudian Allah SWT menjanjikan begitu banyak hal bagi orang-orang yang bersabar. Dan tips-tips untuk bisa merasakan kesabaran. Yang pertama, faham bahwasanya pengendali kehidupan kita adalah Allah, pemilik segala sesuatu adalah Allah SWT. Kemudian yang kedua, faham bahwasanya ujian itu ada batasnya masing-masing, ada kadarnya, ada ukurannya. Nggak mungkin sepanjang hidup kamu susah terus-terusan, nggak mungkin. Semuanya udah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian yang ketiganya, di saat diuji itu adalah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan saudariku sekalian, milikilah kesabaran. Yang terakhirnya, dengan cara selalulah merasa berada dalam pengawasan Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Karenanya juga saya sarankan untukmu yang sedang dalam kesusahan, anak-anakmu belum dapat hidayah dari Allah sehingga sholatnya masih berantakan atau masih tenggelam dalam dosa. Saya kesian sama ibu-ibu yang anaknya masih belum dalam jalan hidayah Allah SWT. Cobain Bu buat tagih doanya Nabi Muhammad untukmu dan untuk anak-anakmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mukjizat doa ini yang akan kita bahas pada hari ini. Doa ibadah yang luar biasa. Kita harus banyak-banyak berdoa. Saya sering bilang, jangan jadikan doamu hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Jangan cuman berdoa sedikit. Kamu justru sebaiknya sedikit-sedikit berdoa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Mencontoh manusia paling agung baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi itu selalu berdoa. Nabi sering berdoa. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, kakak-kakak yang berdiri ini mau memastikan untuk tidak foto, tidak video. Betul ya? Sekarang gini aja, semua yang hadir nggak usah pakai dijagain, insya Allah nggak foto, nggak video. Betul? Betul, sepakat semuanya? Nah, jadi kakaknya biar nggak pada capek boleh duduk. Oke, ya. Silahkan duduk. Tahu-tahu pas habis selesai kajian nggak bisa jalan, pada kaku karena berdiri kelamaan. Baik ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh begitu, selalu berdoa. Nabi Muhammad diam-diam berdoa. Nabi Muhammad berdoa dalam diam dan diam-diam berdoa. Nabi Muhammad banyak doanya sebab beliau sedikit-sedikit berdoa. Ngelihat orang soleh ibadah, Nabi Muhammad doa, ya Allah terimalah ibadahnya. Melihat orang yang ahli maksiat, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah karuniakanlah taubat padanya. Nabi Muhammad pernah kecurian sendal. Jadi rupanya maling sendal itu ada sanadnya ya. Tapi kalau ngambil sanad tuh yang bagus-bagus aja gitu. Maling sendal, Nabi kehilangan sandalnya di suatu tempat. Begitu tahu sandalnya hilang, dan teman-teman, Nabi itu nggak kayak kita punya beberapa pasang sendal. Sendal ke pasar lain, betul? Sendal ke pasar ikan lain, sendal rumah lain, sendal jalan-jalan lain, sendal kondangan lain. Begitu? Nabi nggak gitu. Nabi hanya punya sepasang sendal. Kalau hilang artinya Nabi Muhammad nggak lagi punya sendal. Tahu gitu kok sendalnya Nabi hilang. Begitu Nabi Muhammad menyadari, tahu bahwa sandalnya hilang, beliau berdoa, ya Allah
jika yang mengambil sandal saya adalah orang yang gak punya sandal, berkahilah sandal saya pada kakinya. Doain Nabi. Kalau yang ngambil orang miskin nih yang gak punya sandal, ya Allah biarin pas tuh sandal sama kakinya, bikin awet jadi berkah terus. Ya Allah, jika yang ngambil sandal saya adalah orang yang punya sandal, orang yang mampu, yang bahkan mungkin sandalnya lebih banyak daripada sandalnya Nabi, ya Allah jadikanlah ini dosa terakhir yang dia lakukan, karuniakanlah taubat kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, terus doa. Lihat apa aja doa. Lihat anak kecil didoain, lihat orang tua didoain. Doa buat istrinya didoain, buat sahabatnya didoain, buat umatnya didoain. Kita ini adalah keberkahan dari doa orang-orang terdahulu kepada kita. Satu waktu Sayyidah Aisyah melakukan sesuatu hal yang bikin senang Nabi Muhammad. Nabi senang. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asarat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah, dosa-dosanya yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan sendirian, diam-diaman, atau yang dia lakukan terang-terangan. Ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Sayyidah Aisyah dengar didoain kayak begitu, senangnya luar biasa sampai semburat merah keluar di pipi beliau. Senyum-senyum Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad tanya, "Farihti bi du'ai ya Aisyah? Kamu senang karena mendengar doaku ini wahai Aisyah?" "Bala ya Rasulullah, hadzal yaum 'id indi." Betul wahai Rasul, ini hari kayak lebaran buat saya. Nabi Muhammad bilang, "Ya Aisyah, inni da'autu bihadhihi da'wah fi kulli lailah li ummati." Aisyah, saya berdoa dengan doa yang seperti ini tiap malam. Tiap malam, sesudah panjang solat Nabi Muhammad, sesudah panjang berdiri Nabi Muhammad, sesudah panjang sujud Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membenamkan dirinya dalam doa. Ya Allah, ampunilah, ampunilah, ampunilah. Buat siapa wahai Rasul? Li ummati, untuk umatku. Untuk umat kita nih, umatnya. Keberkahan doa-doanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu lagi susah, tahu-tahu dikasih kemudahan, kamu pikir karena saya adalah istri yang solehah. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah keberkahan dari doa orang tuamu. Bisa jadi itu adalah ijabah dari doa nenek kakekmu. Bisa jadi kamu mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimanapun kamu adalah bagian dari umatnya. Karenanya juga saya sarankan untukmu yang sedang dalam kesusahan, anak-anakmu belum dapat hidayah dari Allah sehingga sholatnya masih berantakan atau masih tenggelam dalam dosa, kan saya kesian sama ibu-ibu yang anaknya masih belum dalam jalan hidayah Allah SWT. Saya kesian. Cobain Bu buat tagih doanya Nabi Muhammad untukmu dan untuk anak-anakmu.
Ya Allah, anak saya, kasihanilah dia ya Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad? Dan bukankah kabarnya Nabi Muhammad selalu mendoakan kami umatnya? Ya Allah, ampuni dosa anak saya. Tarik dirinya ya Allah, bawakan ke jalan taat padamu. Jangan biarkan ia tenggelam dalam dosa dan kemaksiatannya. Kami mohon padamu ya Allah, sebab kami umat Nabi Muhammad. Kami tahu Nabi Muhammad banyak mendoakan kami. Tagih doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu, untuk insya Allah. Hal penting buat kita lakukan dalam hidup yaitu selalu berdoa, sampai jadi kayak mukjizat gitu doa itu, sampai kayak jadi sesuatu hal yang kita kira nggak bisa, kalau dengan doa tuh jadi bisa. Bu, saya ini orang kampung, bapak saya bukan ulama, ibu saya bukan ulama, orang di sekeliling saya nggak ada yang mondok pesantren. Zaman saya masih kecil dulu, sepupu saya nggak ada yang mondok pesantren. Diawali oleh kakak saya, kemudian saya memutuskan untuk pondok pesantren juga. Saya nggak pernah menyangka bahwa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyibukkan saya dalam jalan dakwah ini. Tapi saya merasa bahwa apa yang sedang saya lakukan saat-saat ini adalah merupakan ijabah doa dari orang-orang terdahulu yang telah mendoakan saya. Mukjizat. Dengan doa yang bukan siapa-siapa jadi sesiapa. Dengan doa segala kesulitan berganti kemudahan. Dengan doa yang gak mungkin jadi mungkin. Dengan mukjizat doa segala yang mustahil menjadi mungkin. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Ustazah, saya kepengen anak saya jadi ulama. Doa. Tapi anak saya udah terlanjur besar-besar. Cucu deh kalau enggak. Cucu. Doa. Doa aja terus. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, bagaimana doa akan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kita nggak pernah tahu. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena ketika kamu berdoa, kamu berurusan dengan yang memiliki kendali terhadap semesta. Remotnya semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang pegang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Sungguhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila menghendaki segala sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Buat orang mungkin kayak mustahil, tapi buat Allah apa sih yang mustahil? Semuanya jadi mungkin. Karenanya jangan berhenti berdoa dan jangan remehkan doa, sebab itu adalah sumber kekuatanmu yang sesungguhnya. Saya ulangi, doa adalah sumber kekuatanmu yang sesungguhnya. Maka jangan remehkan doamu dan jangan jauh-jauh dari doa. Doa terus,
Jangan sedikit berdoa, akan tetapi kamu seharusnya sedikit-sedikit berdoa. Insya Allah. Urusan ijabahnya itu insya Allah. Man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah, kata Sayyidina Ali. Siapa yang ditakdirkan berdoa, Allah akan berikan kepadanya ijabahnya. Sebab meskipun berdoa itu kayak saya kepengen, saya mau minta sama Allah, saya mau doa sama Allah, kayak kamu gitu yang menghendaki, pada kenyataannya hanya yang dikehendaki Allah untuk berdoa, dia yang akan berdoa. Kita lihatnya kayak kita yang maju duluan baru Allah ijabah, padahal sebenarnya undangannya udah dikasih duluan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba yang diinginkan dekat dengannya, dialah yang kemudian akan menyibukkan dirinya dengan berdoa. Makanya ayat tentang doa salah satu dari ayat favorit saya dalam Al-Quran. Salah satu, ada beberapa ayat-ayat yang lain, dan semua ayat-ayat Al-Quran memiliki keindahan-keindahannya tersendiri, memiliki sir-sirnya tersendiri. Kalau saya sebut sebagai ayat favorit saya, karena saya merasa bahwa ayat ini indah, kena buat saya, dan saya rasa itu juga kena buat kamu. Salah satu dari ayat indah, ayat yang kena buat saya adalah ayat mengenai doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku, bukan hambaku, hamba-hambaku, ibad. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan padanya sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Aku akan mengijabah doa dari yang berdoa padaku. Atau aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggil-manggil namaku. Falyastajibu li, maka sampaikan pada umatku, umatmu untuk berdoa dan meminta padaku. Wal yu'minu bi, katakan pada mereka agar percaya padaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Indah banget bukan? Indah banget bukan? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Allahu ba'id hatta unadi am huwa garib hatta unaji. Rasul, saya punya pertanyaan. Allah itu jauh sehingga aku harus memanggilnya,
Ataukah Allah itu dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Pertanyaan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ditanyakan seorang sahabat mewakili kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ba'id hatta unadi am huwa qarib hatta unaji. Allah jauh sehingga saya harus panggil. Ini kan kalau saya mau ngomong sama yang ada di luar masjid misalnya jauh, saya harus panggil dia gitu kan, harus berteriak bahkan, hei, misalnya kalau saya sebut namanya karena jauh, saya harus memanggilnya, saya harus berteriak memanggil namanya. Tapi kalau orangnya di samping saya, ngapain saya teriak-teriak? Saya cukup bisik-bisik sama dia, hei. Dia akan menjawab. Kenapa Halimah? Kan begitu. Tapi kalau jauh kan, hei, jawabnya juga itu, iya. Jauh. Tapi kalau dekat kan, hei, dia akan jawab iya. Nabi Muhammad diem, ditanya begitu. Bukan karena Nabi Muhammad nggak tahu jawabannya, tapi Nabi Muhammad punya adab sama Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada apapun. Nabi itu sama Allah adabnya luar biasa. Nabi takut menjawab sesuatu hal yang sebenarnya ada jawaban yang lebih tepat gitu. Gitu ya. Itu Nabi Muhammad yang punya ilmu aja, ilmunya udah punya, udah tahu, udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya tuh nggak asal jawab atau bahkan nggak langsung jawab. Kalau teman-teman juga gitu, seharusnya kita nih jadi umatnya juga kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu jawabannya, jangan asal jawab. Ustazah Halimah orang mana sih? Orang Tasik. Kan namanya asal jawab. Kalau kita nggak pasti-pasti, jangan jawab. Sehingga sekalian, apalagi kalau ditanyanya perkara urusan hukum tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang hukumnya ibadah, tentang tauhid dan seterusnya, tentang agama, ini jangan asal jawab. Nantinya jadi orang-orang yang kata Nabi Muhammad, fadallu wa adallu, mereka pun menyesatkan dan kemudian menjadikan orang lain tersesat. Mereka sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Nabi diam. Saat itulah Allah SWT mengutuskan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad jawaban yang ditanyakan oleh sahabat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apakah aku dekat ataukah aku jauh, sampaikan padanya fa inni qarib. Sungguhnya aku Allah adalah zat yang dekat. Saudaraku sekalian, fakta bahwa Allah dekat adalah sesuatu hal yang sangat melegakan bagi saya dalam hidup saya. Fakta bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dekat dengan diri kita adalah fakta yang seharusnya membuat kita selalu tenang dalam segala keadaan. Allah dekat dengan kita.
Kamu takut dari apa? Kalau kamu tahu bahwa Allah dekat denganmu. Kamu sedih dari apa? Kalau kamu tahu Allah dekat denganmu. Ustazah, Allah itu beneran dekat. Dekat. Sedekat apa? Saya kasih tahu. Sedekat apa? Sedekat seseorang dengan bayangannya? Bukan. Sebab bayangan akan hilang saat kegelapan. Allah tak pernah hilang. Lantas sedekat apa Ustazah? Biarkan Allah sendiri yang menjawabnya. Saya kalau bayangin dekat, sedekat ruh dengan tubuh. Saya kalau bayangin dekat, karena kita nggak bisa gerak, nggak bisa pejam mata, nggak bisa tidur, nggak bisa bangun kecuali dengan ruh yang menempel dalam tubuh kita. Tapi teman-teman, ruh dengan jasad terpisah ketika datang kematian. Ketika orang lagi koma, lagi pingsan, nah itu ruhnya tuh pisah dari jasad. Bahkan ketika orang tidur, itu rohnya pisah dengan jasad. Makanya begitu bangun tidur kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau kembali menghidupkan aku setelah sebelumnya Engkau mematikan aku. Hanya kepadamu lah aku kembali. Sebab kalau kita tidur tuh pisah rohnya dari jasad kita. Enggak terlalu dekat ternyata jasad dengan ruh. Allah menceritakan tentang kedekatan. Ini karena saya senang belajar, makanya saya jadi banyak tahu. Allah ketika menceritakan tentang kedekatan Allah dengan kita hambanya, lihatlah, bacalah, dengarkanlah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada ia dengan detak nafasnya sendiri, daripada ia dengan detak nadinya sendiri. Sebab detak nadi tak akan berpisah denganmu. Saat kamu tidur, nadimu tetap berdetak. Saat seseorang pingsan, nadinya tetap berdetak. Bahkan saat seseorang koma, nadinya tetap berdetak. Justru dari kebersamaan detak nadi tersebut itulah para dokter mengkonfirmasikan kehidupannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada ia dengan detak nadinya sendiri. Saya mudahkan untukmu. Ingat-ingat terus, Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Allah lebih dekat dengan saya daripada saya dengan detak nadi saya sendiri. Enggak ada yang lebih dekat dengan kita daripada kita dengan Allah. Ustazah, tapi kok saya sering lupa sama Allah? Ya kamu. Tapi Ustazah, saya kok nggak ngerasa deket sama Allah? Ya kamu. Tapi kok saya ngerasa jauh gitu Ustazah dari Allah? Ya kamu. Bukan Allahnya, kamunya.
Dan itu artinya kamu menyia-nyiakan karunia terbesar yang Allah berikan dalam dirimu. Kamu punya peluang untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu kemudian menyia-nyiakannya. Salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Ada yang begitu dekat denganmu, malah kamu tinggalkan. Yang gak jelas mendekat kepadamu, malah kamu berusaha untuk mengejarnya mati-matian. Yang membahagiakanmu, menenangkanmu, yang membuatmu bahagia, membuatmu senang, membuatmu tenang, kamu malah meninggalkannya. Yang membuatmu gelisah, membuatmu galau, membuatmu cemburu, membuatmu sedih, membuatmu terluka, kamu malah mengejarnya mati-matian. Siapa yang salah selain dirimu sendiri itu? Allahnya selalu dekat. Bahkan kalau kamu baca sifat-sifatnya Allah dalam Asmaul Husna, teman-teman, Allah itu punya sifat mudad, punya sifat berlawanan. Allah punya sifat yang berlawanan. Allah maha mengampuni, tapi Allah juga maha menghukum. Ada yang diampuni, ada yang dihukum. Kan berlawanan itu. Ini orang dihukum apa diampuni nih? Kan begitu ya? Ada yang dihukum, ada yang diampuni. Allah maha lemah lembut, tapi Allah juga maha latif. Allah juga maha jabbar, qahar, maha garang, maha kuat, maha kejam. Allah juga maha lembut, maha penuh kasih sayang, tapi juga al-muntaqim, al-jabbar, sifat yang berlawanan. Tapi Allah punya sifat qarib, dekat. Dan silahkan baca Asmaul Husna dari awal hingga akhirnya, tak akan kamu dapati Allah menyebut dirinya dengan ba'id, jauh, gak ada. Artinya Allah tidak pernah jauh darimu. Artinya Allah selalu dekat denganmu. Jangan sia-siakan kedekatanmu dengannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Falyastajibuli, maka mintalah padaku. Wal yu'minu bi, dan tetaplah percaya padaku. Kalian akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Kalian akan selalu berada dalam jalan terang. Kamu tidak akan berada dalam kegelapan. Jadi kalau kamu ngerasa kok hidup saya nih kayak dalam masa-masa gelap, saya sekarang ini kayak di langit hidup saya nih kelabu. Kenapa ya? Kelabu langit saya tidak juga tersingkirkan. Kenapa saya habis ini kena ini, habis ini kena ini? Kayak sedih mulu nih hidup saya nih, kayak gelap mulu nih hidup saya. Kamu tahu jawabannya sekarang. Karena kamu kurang dekat. Bukan Allahnya, tapi kamu kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sih menjauh terus, kamu sih menghindar terus,
Kamu sih dikasih kesempatan seindah ini dalam kehidupan untuk berdoa, untuk meminta, untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu yang berlari-lari menghindar, menjauh darinya, hingga Allah kemudian ulurkan tali kepadamu berupa musibah demi musibah yang sebenarnya tujuan Allah adalah hendak menarikmu kembali di sisinya. Karenanya sering saya sampaikan kepada para istri yang mengadu kepada saya, Ustazah, suami saya ninggalin saya. Ustazah, suami saya kesangkut. Sangkut apa? Pagar janda belakang rumah. Ustazah, anak saya ninggalin saya. Ustazah, sahabat saya ninggalin saya. Ustazah, saat ada orang di sekelilingmu meninggalkanmu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa taala ulurkan untukmu, karena kamu selama ini selalu kepengen kabur mulu dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat ada ibu-ibu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ibu-ibu Arab sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bawa anaknya umur 2 tahunan gitu, yang belum bisa diomongin. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun masih bisa diajakin ngobrol. Biasanya kalau umur 2 tahunan kan belum tuh bisa diajakin ngobrol, tapi udah bisa jalan, udah bisa lari. Itu kan paling susah dijagain. Tapi ibunya kepengen sholat, apa yang dia lakukan? Dia pakein tali ke anaknya. Pernah lihat? Itu setiap kali anaknya rada jauhan ditarik sama dia. Kayak gitu tuh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Si anak berasa sakit ketika ditarik, sama kamu juga begitu. Ketika datang ujian dalam kehidupan, kamu berasanya sakit. Saya nggak pernah sesakit ini, kata seorang istri yang suaminya berpaling hati darinya, sampai dia udah mulain baca-baca obat-obatan untuk meracuni diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berasanya sakit, Allah kemudian narik dia, seret, sakitan dia. Tapi ketika ibu tersebut itu narik anaknya karena dia benci, sebel sama anaknya sehingga ditarik-tarik begitu, ataukah karena ibu tersebut sayang sama anaknya sehingga nggak mau anaknya jauh-jauh darinya? Allah kayak gitu sama kamu. Ditariknya kamu dengan ujian demi ujian dalam kehidupan untuk membuatmu dekat dengannya dan tidak kemana-mana. Karenanya kepengen hidupnya tenang, damai, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Allah. Tetaplah bersama Allah. Melegakan sekali ya. Alhamdulillah. Ustazah, rumah tangga saya berantakan. Ustazah, saya udah gak sanggup lagi menghadapi kenyataan. Hidup saya jungkir balik, Ustazah. Saya sekarang putuskan untuk tinggalkan aja laki-laki itu. Anakmu berapa? 6.
Bu, orang berumah tangga tuh ada setannya. Setannya juga apa ya? Setannya tuh kayak penuh politik gitu. Dia tuh punya banyak cara gitu. Dan namanya setan kan. Setan kan nggak ada ceritanya cara yang kayak gini haram. Ya setan emang ngerjain yang haram-haram. Jadi kalau kamu demen banget sama yang haram-haram, artinya kamu rumah tangga tuh ada setannya. Tahu namanya? Ya tuh pada kenal. Orang kalau lagi pacaran, setannya tuh berusaha untuk deketin hingga terjadi perzinaan kalau lagi pacaran. Tapi kalau udah menikah, setan ganti visi misi. Setan itu terjadi penyerahan jabatan ketika seseorang menikah. Itu kan, nih tugas saya udah selesai. Katanya setan yang ngajakin zina. Sekarang dia udah nggak zina lagi tuh, suami istri. Kalau melakukan hubungan intim kan udah nggak zina lagi. Nih tugas saya udah selesai. Sekarang tugas kamu udah sini. Oke siap. Nih job desk kamu dibuka, memisahkan pasangan suami istri dengan segala macam caranya. Politik tahu semua dia. Dari membuat istrinya cemburuan, sehingga setiap kali suami buka WhatsApp, istrinya matanya panjang banget itu. Ngelihat di jarak 2 meter 3 meter kelihatan aja. Sehingga kalau suaminya nerima telepon, telinganya panjang. Masya Allah. Dia nggak tahu ada Dasim lagi ngebisikin, suami kamu ngapain tuh? Suami kamu lagi ngobrol sama siapa tuh? Kelihatannya kayak ketawa-ketawa gitu dia. Sedang ada yang bergerilya dalam rumah tangga kita. Kamu kemudian mencari pembenaran, ustazah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kamu nggak tahu itu bahasanya Dasim itu. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Suamimu miliknya Allah, kamu pun miliknya Allah. Semua manusia di atas muka bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak usah sibuk sama perlakuan orang padamu, sibuk saja kamu dengan apa yang menjadikan penyebab kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kamu menjalani kehidupan sebagai perjalanan panjangmu menuju Allah, maka jangan biarkan apapun mengalihkan hal tersebut darimu. Udah aja, biarin Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan pernah mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu berantakan. Allah ketika lihat nih hatinya kemana-mana, tidak bersama denganku. Oh, akhirnya kemudian Allah lihat dia tambah jauh, Allah lemparkan ujian-ujian dalam kehidupan. Mendekatlah terus kepada Allah. Gimana caranya mendekat? Falyastajibuli, berdoalah, ud'uni astajib lakum. Berdoa
akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, niscaya akan aku ijabah. Enak bener gitu doang ya Allah. Iya, itu doang. Panggil namaku, aku akan jawab panggilanmu. Minta padaku, aku akan memberi kepadamu. Teman-teman saudaraku sekalian, bener banget kalau Sayyidina Umar bin Khattab sampai bilang, inni la akhaf du'ai ghairu mustajab. Saya nggak takut doa saya nggak mustajab, nggak takut saya. Saya nggak takut doa saya nggak diijabah, saya nggak takut. Yang saya takutkan adalah Allah tidak lagi mengizinkan saya untuk berdoa. Ketika seseorang dalam hidupnya nggak doa, dia kira dia yang ngerasa nggak perlu mendoa, padahal kenyataannya Allah yang tidak mengizinkan dia untuk memanggil-manggil namanya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi berharga di sisinya. Maka berdoalah, jangan pernah jauh-jauh dari doa. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah dengan selalu kamu memanggil-manggil namanya dalam doa. Dalam sholat kamu doa, terutamanya di sujud-sujudmu itu. Ya Allah, jangan tinggalin saya. Ya Allah, ampuni saya. Habis selesai sholat, doa. Angkat tanganmu minta padanya. Habis zikir, doa. Minta apa yang kamu mau. Kata Nabi Muhammad, orang kalau habis selesai sholat nggak doa, itu kayak orang habis kerja belum nerima bayarannya udah jalan. Sayang, kamu punya doa mustajab, kenapa nggak kamu pakai dulu, ambil gajinya, ambil bayarannya, berdoalah. Kalau perlu sebelum kakimu bergerak, sebelum pindah posisi duduk, doa dulu. Habis selesai sholat kan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata. Habis itu kemudian baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian angkat tanganmu doa. Angkat tanganmu doa. Apa yang menjadi hajat-hajatmu? Keperluan kita sama Allah tuh banyak sekali. Ustazah, kan doa saya nih banyak nih Ustazah. Kadang-kadang waktunya tuh sempit. Apa yang seharusnya saya minta? Kalau dalam keadaan-keadaan sempit, apa yang seharusnya kita minta? Seorang bertanya kepada syekhnya, seorang ulama terkemuka, ya Syekh, apabila sempit waktuku untuk berdoa, sementara itu adalah waktu doa yang mustajab. Misalnya lagi bisa cium hajar aswad, kan gak bisa lama-lama tuh. Itu saya doanya mesti minta apa Syekh?
Kalau saat-saat waktunya sempit, sementara saya pengen punya banyak doa, tuh apa yang mesti saya minta sama Allah? Syekh tersebut menjawab, nak, mintalah ampunan. Mintalah. Kenapa gitu, Syekh? Sebab kalau seseorang sudah mendapatkan ampunan, sudah diampuni, artinya dia sudah diterima. Kalau sudah diterima, Allah tahu kebutuhannya, Allah akan memenuhinya, bahkan tanpa perlu lagi meminta. Paling penting buat kita minta adalah ampunan. Bukan berarti yang lain gak penting, tapi paling pentingnya, nomor satunya buat kita minta nih adalah ampunan. Jadi kalau kamu tanya, Ustaz, apa yang paling perlu buat kita minta? Nomor satunya adalah ampunan. Kenapa gitu? Ya ngaca aja, dosanya banyak kok ngerasa gak perlu ampunan tuh gimana? Ada di sini yang dosanya dikit? Ayo nih, angkat tangan, cung. Ada di sini yang dosanya dikit? Nggak ada. Ada yang kurang dikit, Ustazah, dosa saya. Kayaknya udah kebanyakan semua nih dosa-dosa kita ini. Emang benar tuh yang disampaikan Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak berbuat dosa, kami telah membolimi diri kami. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau enggak sayangi, hancurlah kami. Ya Allah, jika Engkau tidak sayangi, jika Engkau tidak ampuni, hancurlah kami. Ya Allah. Kayak hal pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah ampunan. Ya Allah, tolongin saya, ampuni saya. Ya Allah, tolongin saya, ampuni saya. Ya Allah. Perlu, saya rasa, untuk dilakukan, terutama buat yang nggak pernah kerjain ini. Cari waktu sepimu, cari waktu yang kamu sendirian, mandilah, mandi taubat. Habis selesai mandi seluruh tubuh, saat mandi itu kamu juga sambil bilang, ya Allah, andai semudah ini membersihkan diri dari dosa-dosa, andai membersihkan dosa semudah membersihkan badan ini, ya Allah, hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, bersihkan diri saya dari dosa-dosa sebagaimana saya membersihkan diri saya dari kotoran-kotorannya. Habis itu sholat, tentu saja sesudah handukan segala macam ya. Masa mesti diceritain kayak gitu? Ustazah, tadi kan mandi terus sholat, Ustazah. Sholatnya nggak pakai mukena? Ya itu nggak usah diceritain, kita semua tahu lah. Sholat 2 rakaat, usolli sunnatat taubah rakaatain lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Usahakan jauhkan dulu HP, pastikan keadaannya tenang. Karena bagaimanapun kamu lagi khusyuk gitu, terus tiba-tiba kedengaran dari HP kamu, Shopee, berantakan kan? Barang saya yang mana nih yang sudah datang? Saya ikut sekalian. Salat 2 rakaat. Habis selesai salat, angkat tanganmu,
Kemudian berdoa. Saat sujud kamu dalam sholat juga banyakin doa. Kata Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah. Hanya saja sholat itu ada peraturannya. Peraturan dalam sholat tidak diperkenankan melafalkan bahasa selain dengan bahasa Arab. Sehingga kalau kamu mau berdoa dengan doa hajat-hajatmu, dengan doa sesuai dengan bahasamu kan bukan bahasa Arab, ya kan? Jadinya kalau kamu mau berdoa sesuai dengan bahasamu sendiri, dan itu jauh lebih enak teman-teman, jauh lebih nikmat. Tidak usah dilafalkan pakai lisanmu, cukup dengan kamu hadirkan di dalam hati. Bahasa hati tenang aja, itu jauh lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bahasa lisanmu yang tidak keluar dari hatimu. Allah mendengarkan hati kita lebih terang daripada kita mendengarkan ucapan dari lisan seseorang. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidati sudur. Mau kamu kerasin suara kamu, mau kamu pelanin suara kamu, Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi saat sujud doa, tapi nggak usah diomongin. Ya Allah ampunin saya, ya Allah dosa saya memang udah banyak banget Ustaz, ya Allah. Nggak usah diomongin, dalam hati aja. Ya Allah, lihatin saya ya Allah, saya hambamu, maafkan selama ini dosa udah begitu banyak saya terjang ya Allah. Saya datang padamu memohon ampunan ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa saya yang saat ini sedang berada dalam kekalutan hubungan rumah tangga, yang saat ini sedang berada dalam keadaan darurat karena saldo sudah minta maaf, diminta maafin nomor rekening. Mohon maaf, saldo Anda sudah habis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang saat ini sedang dalam keadaan sempit kehidupannya, sempit hatinya, atau yang saat ini sedang merasa ya Allah sakit kok terus-terusan begini ya, cobain, kerjain yang saya sampaikan padamu ini. Mandi taubat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, nih dengerin saya, kamu ingatin dosa kamu sama Allah. Ingat-ingatin dosa apa aja yang selama ini udah kamu kerjain. Ustazah malu, kamu udah ngerjainnya dulu, ya nggak apa-apa, sekarang ingetin dulu. Kok kayak gitu ya saya? Ya itu kamu tuh emang berantakan hidupmu, betul? Berantakan hidup kita, betul? Ingetin dosa kamu. Lihat-lihatin lisan kamu pernah berdosa apa aja, telinga kamu pernah berdosa apa aja, mata kamu pernah berdosa apa aja, hati kamu pernah berdosa apa aja. Banyak diantaranya yang merupakan dosa-dosa besar. Enggak Ustazah, saya enggak pernah zina, saya enggak pernah minum minuman keras, saya enggak pernah ngebunuh orang Ustazah, saya enggak pernah kerjain dosa-dosa besar. Riba? Riba bagaimana?
Ada banyak di antara kita. Saya bahkan mendengar kabar, fakta yang saya berharap semoga ibu-ibu yang ada di sini nggak sampai kena begituan. Bu, Indonesia ini adalah negara dengan judol terbesar seluruh dunia. Kata nenek-nenek, judol apa ustazah? Judi online, Nek. Terjebak pada judi. Kok bisa perempuan-perempuan pada main judi? Gara-garanya adalah karena mereka ngambil pinjol. Nenek-nenek nanya lagi, pinjol apaan dah ustazah?